eh, apa itu namanya, kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai. Kepolisian telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengusiran secara paksa terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur. 2 tersangka tersebut masing-masing bernama Samuel dan Yasin, yang diduga terlibat dalam upaya penguasaan rumah milik Nenek Elina. Di sisi lain, kuasa hukum Nenek Elina, Welle Mintarja, mengungkapkan pihaknya berencana melaporkan anggota Polri ke Propam Polda Jawa Timur. Welle menyebut, laporan tersebut akan berupa pengaduan masyarakat dan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 5 Agustus 2025 lalu. Menurutnya, pada hari itu Nenek Elina sempat dikepung oleh puluhan orang tak dikenal yang diduga hendak menguasai rumahnya secara paksa. Namun, lanjut Wellem, permintaan perlindungan tersebut justru tidak mendapatkan respon sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, terkait penetapan 2 orang tersangka, Nenek Elina mengaku merasa lega dan bahagia. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada kerabat, masyarakat, serta tim hukum yang selama ini memberikan pendampingan dan dukungan. Nenek Elina berharap agar para pelaku dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini pun masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, khususnya terkait dugaan pengusiran paksa serta penanganan aparat pada saat kejadian. Kami terima kasih kepada Polda Jatim beserta jajarannya atas respon yang cepat mengenai perkara ini. Tadi juga Bu Elina menyampaikan bahwa Pak nanti ucapkan terima kasih kepada Polda Jatim ya, karena paling tidak dua tersangka ya sudah dilakukan penahanan ya. Oke, Mas, selanjutnya proses hukum seperti apa ini, Mas? Setelah 2, ini kan yang ditahan kan atas perkara 170. Benar. Sementara kan masih banyak kasus-kasus lain yang dialami oleh nenek terhadap para pelapor, Mas. Selanjutnya seperti apa, Mas? Iya. Apa itu namanya? Kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai kejadian pada tanggal 5 Agustus malam hari. Jadi pada waktu malam hari itu di sini, di rumah ini terdapat antara 20 sampai 30 orang. Terus kemudian pada waktu itu kita berdebat ya. Ya, berdebat bersih tegang, terutama sama beliaunya, sama nenek. Terus kemudian kita geser ke Polsek. Waktu itu Polseknya Lakar Santri ya. Polsek Lakar Santri, tetapi kita di situ itu padahal kita cuma meminta perlindungan hukum supaya tidak terjadi tidak terjadi gesekan ataupun intimidasi, dikarenakan penghuni rumah kan cuma berapa orang, terus kemudian ada nenek di sini, orang yang tua. Nah, sedangkan di sini sudah ada 30 sampai 40 orang itu. Tetapi kita ditolak. Terus kemudian kejadian perkaranya 6 Agustus. Jadi 5 Agustus itu kita melaporkan ditolak, terus kemudian 6 Agustus kejadian seperti ini. Kita bukan melaporkan ya, tapi kita meminta perlindungan hukum. Ini udah rame nih, wajar kalau masyarakat mengadu ya. Mas, mungkin bisa disampaikan, Mas. Di akta itu bunyinya apa, Mas? Penjual siapa, pembeli siapa, Mas? Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin, Mas. Ya. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli, seolah-olah dia sudah mendapatkan kuasa jual dari Elisa. Nah, nanti mengenai bukti-bukti tanda tangan pembanding Elisa kami ada. Artinya di akta jual beli itu, di IJB-nya itu satu nama, Mas ya? Iya, satu nama. Penjual atas nama Samuel, pembeli atas nama Samuel. Benar. Dan itu kalau secara hukum ganjil, Mas ya? Janggal lah. Jadi keganjilan itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia mengaku 2014. Sedangkan sepanjang waktu 2014, kenapa baru 2025 ini baru muncul? Baru muncul pencoretan ini ada atas itu. apa? Iya. Terus kemudian dia mengklaim 2014 katanya sudah dibeli. Tetapi di sini di pencoretan letter C ini
Baru 24 September 24 September 2025. dirobohkan. ya. Terus kemudian ternyata suratnya nenek yang hilang ada di sini mengenai surat keterangan tanah tahun 2013. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lainnya nggak? Kapan Mas kira-kira akan dilaporkan Mas? Segera cepatnya. Mungkin hari ini kan. Dengan terlapor yang sama. Benar, tapi kalau ini kan melibatkan banyak pihak, termasuk salah satunya ada instansi. Oke, termasuk kelurahan yang melakukan pencoretan itu Mas. Ya, sesiapa saja yang ternyata Yang dalam terlibat. pengembangan penyidikan dia muncul untuk Termasuk diperiksa. notaris yang mengeluarkan Benar. ADR. Apa itu namanya? Kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai kami terima kasih kepada Polda Jatim beserta jajarannya atas respon yang cepat mengenai perkara ini. Tadi juga Bu Elina menyampaikan bahwa Pak nanti ucapkan terima kasih kepada Polda Jatim ya, karena paling tidak dua tersangka ya sudah dilakukan penahanan ya. Oke, Mas, selanjutnya proses hukum seperti apa ini Mas? Setelah ini kan yang ditahan kan atas perkara 170. Benar. Sementara kan masih banyak kasus-kasus lain yang dialami oleh nenek terhadap para pelapor ini, Mas. Selanjutnya seperti apa Mas? Iya. Apa itu namanya? Kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai kejadian pada tanggal 5 Agustus malam hari. Jadi pada waktu malam hari itu di sini, di rumah ini terdapat antara 20 sampai 30 orang. Terus kemudian pada waktu itu kita berdebat ya. Ya, berdebat bersih tegang, terutama sama beliaunya, sama nenek. Terus kemudian kita geser ke Polsek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.